Oke, halo semuanya. Apa kabar ya? Selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Udah lama kita nggak berjumpa ya, sekitar 1 mingguan, udah nggak ada video. Dan untuk kali ini saya akan sedikit membahas mengenai ketika seorang pihak suami atau biasanya pihak pemohon itu tidak mampu untuk membayar tuntutan dari pihak termohon. Oke. Jadi tuntutannya itu apa? Biasanya tuntutannya berupa tuntutan nafkah penghidupan anak, nafkah iddah dan mutah, nafkah wajib itu, dan nafkah lampau. Seperti itu. Jadi apa konsekuensinya jika seorang suami tidak mampu membayar tuntutan-tuntutan nafkah tersebut, dan apa yang harus dilakukan sebagai pihak termohonnya atau sebagai pihak istrinya. Jadi langkahnya apa? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ketika seorang mengajukan permohonan untuk menceraikan istrinya di pengadilan, itu seorang suami berhak dan berkewajiban juga, dan memiliki sebuah resiko, yaitu nanti akan memberikan hadiah berupa nafkah mut'ah. Selain itu ada memberikan santunan atau nafkah iddah selama 3 kali masa haidnya setelah mengucapkan ikrar talak. Selain itu juga tanggungan penghidupan anak sampai anak dewasa itu masih diberikan kepada pihak suami. Oke. Maka dari itu biasanya ketika seorang mengajukan permohonan, biasanya ada tuntutan balik berupa gugatan rekonvensi, yaitu tuntutan nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau ketika suami tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, ketika suami tidak memberikan nafkah ketika masih dalam masa pernikahan, dan juga tuntutan untuk memberikan nafkah penghidupan anak sampai anak dewasa. Dan hal tersebut kadang suami keberatan, karena kadang tuntutan pihak istri itu kadang juga tidak masuk akal, tuntutannya bisa sampai ratusan juta. Padahal untuk saat ini saya lihat, walaupun pihak suaminya seorang artis ya, itu tuntutan biasanya masih masuk akal ya, tuntutannya masih sesuai dengan kemampuan suami. Tapi kadang-kadang pihak termohon karena tidak terima, jadi tuntutannya bisa sampai ratusan juta dan lain sebagainya, bahkan tidak masuk akal juga ya. Oke, jadi kalau kita lihat di kompilasi hukum Islam dan di aturan hukum acara perdata, untuk nafkah hal tersebut itu sesuai dengan kemampuan suami. Namun majelis hakim biasanya juga akan mempertimbangkan bagaimana kemampuan suami dan bagaimana pertimbangan istri. Jadi seperti halnya dalam agenda jawaban, replik, duplik dan lain sebagainya, itu diberi masing-masing kesempatan untuk membuktikan bagaimana hal-hal yang didalilkan dalam gugatan rekonvensinya maupun jawaban atas gugatan rekonvensi tersebut. Jika istri meminta nafkah iddah, mut'ah dan lain sebagainya dengan nominal yang banyak, maka Anda juga harus membuktikan tuntutan tersebut dengan memberikan bukti. Oh, ternyata suami saya itu memiliki gaji 50 juta setiap bulan, masa saya hanya diberi nafkah iddah 1 bulannya 2 juta, seperti itu. Oke, jadi bisa dibuktikan dengan slip gaji suami atau lain sebagainya. Namun jika pihak termohon atau istrinya juga yang tidak masuk akal, misalnya gugatannya bisa sampai ratusan juta atau lain sebagainya, suaminya hanya bekerja sebagai buruh yang gajinya 60.000 setiap bulan atau 100.000 setiap harinya, bahkan di bawah 2 juta setiap bulan, tapi tuntutannya bisa sampai puluhan juta, itu kan juga keberatan. Maka pihak pemohon bisa juga menyampaikan bahwa pekerjaan saya itu sebenarnya hanyalah wira swasta dengan gaji seperti ini, bisa ditunjukkan slip gaji seperti ini, dan biasanya saya memberikan nafkah seperti ini. Dan untuk acuan utamanya biasanya yang dipertimbangkan oleh majelis hakim, yaitu bagaimana seorang suami itu memberikan nafkah setiap bulannya, bagaimana seorang suami itu memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anaknya setiap bulannya, itu sebagai acuan, biasanya seperti itu. Dan untuk semua gugatan rekonvensi yang diajukan pihak termohon itu biasanya tidak serta-merta langsung dikabulkan. Tuntutan Anda misalnya 30 juta atau 100 juta, itu biasanya nanti juga akan dipertimbangkan hakim dengan kemampuan suami, dan biasanya
kemungkinan besar 30, 40% atau 50% ya dari tuntutan yang akan dikabulkan oleh majelis hakim. Oke. Dan ketika suami itu tidak bisa membayar tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh pihak istri, biasanya ikrar talak tidak akan dilaksanakan, karena biasanya tuntutan berdasarkan putusan peraturan Mahkamah Agung untuk tuntutan nafkah iddah mut'ah itu harus diberikan sebelum ikrar talak. Sedangkan ketika suami tidak membayar hal tersebut, biasanya ikrar talak tidak akan dilaksanakan, dan batas waktu dari ikrar talak yaitu 6 bulan, sehingga ketika tidak ada waktu 6 bulan, dalam jangka waktu 6 bulan tidak ada ikrar talak, maka hubungan antara suami dan istri tersebut dianggap saja baik-baik saja dan tidak ada permasalahan lagi. Dan yang harus mengajukan gugatan kembali jika ingin melakukan perceraian suami sudah tidak bisa, karena itu termasuk gugatan yang sama. Kenapa tidak dibayarkan? Jadi yang harus mengajukan gugatan adalah pihak istri atau selanjutnya sebagai pihak penggugat, seperti itu. Pihak termohonnya sebagai pihak penggugat, seperti itu. Jadi langkahnya, jika seorang suami tidak mau membayar, sampaikan kepada majelis hakim. Karena sudah ada ketetapan dari majelis hakim, bisa dibawa ke ranah hukum pidana, biasanya dengan dalil-dalil penelantaran anak, penelantaran istri, suami tidak menjalankan kewajibannya sama sekali dengan baik, itu bisa. Selain itu biasanya karena sudah ada penetapan pengadilan, biasanya disomasi untuk langkah-langkah pengacara ya, biasanya langkah-langkah kuasa hukum biasanya disomasi, bahkan ketika pengacara tersebut lumayan galak ya, bahkan belum melakukan ikrar talak pun sudah diminta untuk membayar nafkah bulanan, biasanya seperti itu. Dan ketika ikrar talaknya itu semakin mundur, biasanya nanti di dalam somasi tersebut tuntutan setiap bulannya akan semakin bertambah, seperti itu. Dan untuk hal tersebut, untuk tuntutan-tuntutan tersebut, tidak serta-merta ya, istri sebagai pihak termohon juga seharusnya lebih bijaksana. Ini saran dari saya, menentukan berapa nilai nafkahnya, karena nanti jika seorang suami itu kesulitan untuk membayar nilai nafkah tersebut, nanti masalah tersebut akan berujung panjang lagi, merugikan kedua belah pihak. Ketika kedua belah pihak sudah sepakat, sebaiknya untuk permasalahan nafkah tersebut juga diselesaikan di sidang mediasi pertama, karena di sidang mediasi pertama pasti akan ditanyai mengenai hal tersebut, berapa nafkahnya, berapa yang diminta istri, berapa yang diberikan suami, itu silahkan disepakati. Dan di nota mediasi, nota perdamaian mediasi, silahkan Anda tanda tangani saja ketika memang nafkah menurut Anda sudah sesuai dan kedua belah pihak sudah menginginkan adanya perpisahan. Namun ketika salah satu pihak tidak menginginkan, ya nggak masalah, biar majelis hakim yang menentukan di dalam persidangan. Namun ketika sudah sesuai, sudah mau, jangan dibawa ke agenda persidangan ya, karena untuk majelis hakim itu bersifat pasif. Pasti yang udah sidang tahu sendiri bagaimana majelis hakim itu bersifat pasif ya. Jadi untuk persidangan biasanya hanya 10-15 menit saja. Setelah itu nanti tergantung para pihaknya, diberikan langsung kepada para pihak untuk menyelesaikan masalah sendiri. Jika bisa damai, saya yakin gugatan jika akan dikabulkan atau permohonan tidak akan dikabulkan, dan silahkan dicabut gugatannya, kembali akur lagi, itu lebih baik jika bisa damai. Jika tidak bisa damai, saya yakin kemungkinan besar 30% sampai 70% ya, berarti lebih banyak akan dikabulkan oleh majelis hakim. Karena juga bagaimana jika majelis hakim tidak mengabulkan sebuah tuntutan atau sebuah gugatan, tapi ternyata di dalam keluarga tersebut terjadi sebuah permasalahan. Oke, jadi untuk kedua pihak, baik pemohon atau termohon, lebih bijaksana dalam menentukannya. Dan untuk pihak pemohon juga jangan mengecil-ngecilkan gajinya, dikit-dikitkan pendapatannya, diperbanyak utangnya untuk agar nanti memberikan nafkahnya sedikit. Itu nggak boleh, sampaikan saja apa adanya dan lebih bijaksana. Dan untuk konsultasi lebih, silahkan hubungi nomor di depan, nanti akan saya respon dengan baik dan senang hati. Terima kasih banyak. Selamat malam, sore, siang. Seperti biasa saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.